Atau yang pertama terus diapain itu? Ditaruh di dagangannya itu di apa ini, Bu? Nah, penglaris. Nah, itu tatoyur. Larangan menyapu di, nah, iya. Ternyata jamaah lebih paham ini. Iya. Makanya ini tadi materi yang sehari-hari kita nggak menyadari kita ada di dalamnya gitu. Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah wa yaqini. Bertatoyur dengan suara gemuruh di telinga. Loh kok semuanya kok ada ya? Iya. Nggak usah dipraktekin. Kemudian bertatoyur yang ke-10 bertatoyur karena bertemu atau melihat sesuatu yang cacat. Misalkan ketemu dengan, maaf ini orang tunanetra, oh ini pertanda buruk, nggak boleh. Iya. Yang ke-11 bertatoyur dengan tempat-tempat tertentu. Kalau di Indonesia ada istilah tempat yang angker. Akhirnya apa tadi? Ya membuang uang atau apa saja yang menurutnya bisa menyelamatkan. Nah ini jadi yang menyelamatkan apa? Uang tadi, atau klakson yang dibunyikan tadi, atau menyalakan lampunya dulu. Kalau jalannya tikungan, menyalakan klakson boleh nggak? Boleh. Menyalakan lampu jarak jauh boleh nggak? Boleh. Tapi nggak ada istilah tatoyur. Tetapi ketika melihat, mendengar di situ ada sesuatu yang angker, kemudian mengklakson padahal jalannya lurus, berarti termasuk bertatoyur dengan tempat tertentu. Kemudian yang ke-12, bagi yang profesinya berdagang, hati-hati. Bertatoyur pedagang dengan cara apa? Pembeli pertama harus uang cash, uang yang pas itu loh. Ada. Ya nggak boleh kalau berkeyakinan itu nanti itu. Atau yang pertama terus diapain itu? Ditaruh di dagangannya itu di apa ini, Bu? Nah, penglaris. Nah, itu tatoyur. Iya. Iya. Nah, insya Allah nanti obatnya tatoyur ada, ya. Sabar dulu ya. Kemudian yang ke-13 bertatoyur dengan beberapa aktivitas. Misalkan bertatoyur ya, larangan menyapu di, nah, iya. Ternyata jamaah lebih paham ini. Iya. Makanya ini tadi materi yang sehari-hari kita nggak menyadari kita ada di dalamnya gitu. Ini yang harus kita betul-betul paham. Kemudian dari sekian banyak tadi, lihat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menerangkan. Kalau itu ada di kitab tadi. Menganggap sial atas apa yang dilihat, yang didengar, atau yang diketahui, seperti yang disebutkan di atas tadi, maka itu disebut dengan tatoyur.
Maka beliau mengatakan tatoyur itu menafikan tauhid dari dua segi. Jadi tatoyur itu menafikan, meniadakan tauhid, makanya disebut dengan syirik tadi. Dua segi. Apa? Segi pertama adalah orang yang bertatoyur tidak memiliki rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakalnya kepada siapa? Ya kepada benda, ari, dan seterusnya tadi. Jadi meniadakan tawakal. Jadi dia sudah nggak percaya lagi dengan Allah, bahwa yang bisa menyelamatkan, yang bisa semuanya itu adalah Allah. Itu dia lebih percaya kepada benda-benda yang tidak ada harganya di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Masuk kita bergantung kepada benda-benda yang lebih hina dibandingkan dengan kita. Itu. Yang kedua, ia bergantung kepada sesuatu yang tidak ada hakikatnya dan merupakan sesuatu yang termasuk tahayyul dan keraguan-raguan. Karena ini tadi semuanya dari sisi tauhid itu ada yang namanya syak, keraguan-raguan. Bahkan tahyul. Tahyul itu apa sih? Meyakini sesuatu itu bisa mendatangkan sesuatu, padahal jawabnya tidak. Contoh tadi klakson. Masuk klakson bisa menolak bala? Kan nggak mungkin. Masuk akal nggak? Kalau klakson itu bisa menolak bala? Nggak mungkin. Coba nanti pulang sepanjang jalan klakson, nanti nambah dimarahi orang. Beliau menyampaikan di dalam kitabnya Al-Qaul Mufid ala Kitabut Tauhid juz 1 halaman 159 sampai 560. Itu. Bahkan yang lebih mengerikan lagi bagi siapa yang berkeyakinan seperti tatoyur tadi, maka Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahumullah, dampak-dampak tatoyur bagi orangnya, penderita tatoyur itu, menurut beliau sangat banyak sekali. Pertama, tersiksa jiwanya. Jiwanya itu nggak bisa bebas, karena takut ke sana, takut ke sana, takut ke sana. Kenapa? Nanti kena celaka, kena musibah, kena sial dan sebagainya. Jadi jiwanya menjadi ya tersiksa. Sempit dadanya. Begitu mendengar, kalau mendengar sesuatu yang menakutkan, yang dipegang apanya? Kepala atau dada? Dada. Kalau kepala apa? Pusing. Yakin kalau kepala pusing? Nah, ya udahlah pokoknya yain aja. Yang ketiga, tidak pernah tenang. Kenapa? Lihat, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Yang menyebabkan hati itu tenang apa? Berzikir kepada Allah. Sedangkan tatoyur tadi meniadakan tauhid. Kebalikan itu. Kemudian yang keempat, buruk akhlaknya. Kenapa? Yang ada adalah suudzon, negative thinking, negative thinking, negative thinking. Melihat kucing, negative thinking. Melihat cicak, negative thinking. Apa enggak dosa dengan cicak itu? Cicak jatuh, oh ini sial gara-gara cicak ini. Dosa enggak dengan cicak ini? Nah, ini. Kemudian mudah terpengaruh dengan apa yang dilihat dan didengar, karena pegangannya sudah nggak ada orang ini, sehingga begitu mendengar ini pengaruh jiwanya, begitu melihat pengaruh jiwanya. Yang sekarang juga masih belum bisa hilang. Kalau nabrak kucing, ya kan, harus dibawa ke rumah sakit. Ya boleh aja kalau ke rumah sakit untuk diobati. Tapi kalau kucingnya sudah mati, dikubur, nggak punya kain kafan, mekenanya, jilbabnya dibuka untuk kain kafan. Kasihan kan? Akhirnya pulang nggak pakai jilbab. Kasihan itu. Kemudian kata beliau,
adalah mereka menjadi orang yang paling penakut. Karena sedikit-sedikit takut kalau kena sial, kena musibah dan seterusnya. Berikutnya lagi, paling sempit hidupnya dan paling gelisah jiwanya, nggak tenang dia. Misalkan mimpi dikejar ular, bingung kan dia, apa ini, akhirnya nggak bisa tidur. Siapa yang mengejar-ngejar gitu? Padahal tadi siang ada ular yang dilihatnya besar, terbawa mimpi itu. Mimpi itu sejatinya ada 3 ya, tapi karena pembahasannya bukan mimpi, jadi jamaah nggak usah nanya dulu apa saja ya. Mimpi itu dibagi menjadi 3 menurut hadis Nabi. Pertama, mimpi sebagai hidayah, sebagai petunjuk. Yang kedua, kalau dilihat dari sumbernya, mimpi dari syaitan. Yang ketiga, sumbernya mimpi dari diri kita, yakni yang orang mengatakan bunga tidur. Itu penjelasannya panjang. Kemudian berikutnya, banyak memelihara dan menjaga hal-hal yang tidak memberikan manfaat dan madharat kepadanya. Akhirnya apa? Banyak sekali ritual-ritual yang bertentangan dengan syariat dikerjakan. Sebelum berangkat menyediakan tertentu. Itu. Berikutnya, tidak sedikit dari mereka yang kehilangan peluang dan kesempatan untuk berbuat kebajikan. Contohnya yang Anda sampaikan tadi, dia mendaftar ke sebuah instansi, sudah dijanjiin hari Senin, tapi berkeyakinan nggak boleh bekerja pertama kali hari Senin. Akhirnya peluangnya gimana? Hilang itu. Ini disebutkan dalam kitab Miftahud Daris Sa'adah juz 3 halaman 273 dan seterusnya. Padahal Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memberikan penjelasan yang gamblang yang telah disampaikan di kitab itu juga ada. Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 131 tadi sudah di kitab ada. Kemudian Ibnu Jarir At-Tabari rahimahumullah, beliau adalah gurunya Ibnu Katsir. Di kitab itu, dahulu Fir'aun dan bala tentaranya kalau melihat mendapatkan sesuatu yang baik, yang benar itu dari dirinya. Tetapi ketika ada sesuatu yang sial dan seterusnya, kesialan itu dialamatkan kepada siapa? Nabi Musa dan pengikutnya. Ini. Jadi kalau begitu tatayur ini sudah ada jauh sebelumnya. Kenapa umat Islam kok masih banyak yang mempunyai keyakinan itu, padahal keyakinan yang tidak benar? Kita pengikutnya Fir'aun atau generasinya Nabi Musa yang melanjutkan syariatnya oleh Rasulullah? Tentu kita tidak mau bergenerasi dengan generasi musuh-musuh Allah. Harus kita buang tatayur itu. Bahkan Ibnu Jarir At-Tabari juga mengatakan Allah Azza wa Ala menyebutkan keberuntungan, kemakmuran dan seterusnya, keburukan bencana Fir'aun itu tidak lain adalah ketetapan dari Allah. Tidak ada hubungannya dengan benda-benda tertentu, keadaan tertentu, sifat tertentu, orang tertentu. Semua yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi adalah takdir, ketetapan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kapan Allah menetapkan takdir seluruh makhluk? 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi semua demi Allah sudah ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi nggak ada tatayur kita. Buang jauh-jauh hal itu. Oleh karena itu, tatayur ternyata bagian akidah jahiliyah. Karena ini akidah jahiliyah, pantaskah kita
apa? Melestarikannya? Jawabnya tidak. Iya, itu. Banyak ayat yang seharusnya kita sampaikan, tapi mengingat waktu, karena nanti intinya bahwa seluruh hal, kejadian apapun, semua yang terjadi, baik yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai, semuanya ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena mendengar, melihat, menyaksikan sesuatu kemudian dihubung-hubungkan dengan keadaan kesialan itu. Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, hukum tatayyur ternyata jelas. Apa itu? Syirik, haram. Berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan di dalam Sahih Muslim, di samping disebutkan di mukaddimah tadi, hadis riwayat Imam Muslim mengatakan bahwa Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulaimi radhiyallahu anhu mengatakan, ia berkata kepada Rasulullah, di antara kami ada orang yang bertatoyur. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itu adalah sesuatu yang akan kalian temui dalam diri kalian, akan tetapi janganlah engkau jadikan ia sebagai penghalang bagimu. Jadi manusia kalau melihat sesuatu akhirnya, ini. Maka kalau bertatoyur dilanjutkan, dia tidak jadi bepergian. Tapi ini nggak apa-apa, melanjutkan bepergian, berarti dia tidak bertatoyur. Itu perbedaannya. Sekali lagi Rasulullah dalam sabdanya melalui hadis riwayat Imam Muslim, orang itu ketika sahabat tadi bertanya, aku melihat sesuatu yang terjadi, itu bisa jadi kepada kalian, tapi jangan menyebabkan kalian terhalang dengan sesuatu tadi, hajat kalian gak dijadikan, itu berarti tatoyur. Tapi kalau kita ada perasaan, ini, maka jawabnya apa? Sebentar lagi, karena ini yang ditunggu-tunggu. Apa sih lawan daripada tatoyur? Iya. Baik, kita lanjutkan. Kalau begitu, pengharaman tatayyur atau tiaroh ini banyak sekali. Satu, tiaroh terkandung sikap bergantung kepada selain Allah. Di kitab juga ada. Yang kedua, tiaroh melahirkan perasaan takut, tidak aman dari banyak hal dari diri seseorang. Pada gilirannya menyebabkan kegoncangan jiwa yang dapat mempengaruhi proses kerjanya sebagai khalifah di muka bumi. Seharusnya dia bisa mengerjakan ketaatan, kebaikan yang sangat banyak, bisa bermanfaat, tapi karena tatoyur dia terhalang. Itu. Yang ketiga, tiaroh membuka jalan penyebaran khurafat, tahyul. Itu. Baik. Ini jawaban pertanyaan dari Ummu tadi. Lawan tatoyur. Apa lawan tatoyur? Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala tiyarah wala yujini al-fa'lu. Tidak dibenarkan menganggap penyakit menular dengan sendirinya tanpa ketentuan Allah, dan tidak dibenarkan beranggapan sial. Sedangkan al-fa'lu membuat takjub. Jadi lawan tiaroh apa? Al-fa'lu. Al-fa'lu itu apa? Positive thinking. Yakin. Qalu, para sahabat bertanya, wa mal fa'lu? Qal kalimatut thayyibah. Para sahabat bertanya, apa itu al-fa'lu? Kalimat yang baik atau thayyibah, yakni husnudzon. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari dan Muslim,
Jadi kalau melihat sesuatu tadi yang awalnya bertiaroh merasa sial, sekarang dibalik. Melihat sesuatu tadi, oh ini insya Allah bermanfaat. Itu harus dibalik. Awalnya takut, sekarang menjadi pemberani justru. Oh ini berarti tantangan keimanan saya harus lanjutkan ini. Nah, insya Allah ketika kita mengatakan Bismillah la hawla wa la quwata illa billah, gimana? Nggak ada itu. Tapi kalau diikuti akan terus, karena setan akan membumbui terus itu. Tapi begitu itu insya Allah akan hilang. Lantas apa bedanya al-fa'lu dan tiyaroh? Perbedaannya, al-fa'lu adalah peranggapan baik atau husnudzon. Sedangkan tiyaroh berperasaan akan datangnya keburukan yang namanya adalah suudzon. Itu. Coba kalau kita melihat orang suudzon terus, jiwa kita gimana? Kasihan. Jadi itu lawannya. Kemudian berikutnya obat tiyaroh. Kalau tadi lawannya, sekarang obatnya. Obat tiyaroh adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa banyak sekali elemen-elemen yang bisa kita dapatkan? Di antaranya pertama adalah anggapan sial mengurangi tauhid seorang muslim dan dinilai syirik. Penilaian syirik ini dari beberapa sebab. Oleh karena itu saya akan berikan dua pendapat ulama mutaakhirin. Di antaranya dalam kitab Fathul Majid, Ibnu Hajar menyampaikan, akan tetapi jika kita bertawakal kepada Allah dalam meraih maslahat dan menolak madarat, maka was-was untuk peranggapan sial akan hilang dengan biidznillah. Jadi Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahumullah, lawan daripada tiyaroh apa tadi? Adalah tawakal. Ini obatnya. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan berkata, penyembuh dari merasa sial atau tiyaroh ada tiga. Pertama, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, meninggalkan anggapan sial tersebut. Yang ketiga, tidak memiliki keraguan lagi dalam hatinya. Ini disebutkan dalam kitab I'anatul Mufid jilid 2 halaman 16. Kenapa beliau kemudian membacakan ayat wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran surat At-Tolak surat 65 ayat ketiga. Itu. Ini yang kemudian tadi disampaikan, lalu doa apa? Tadi ditanyakan, setelah kita meyakini bahwa semuanya dari Allah, kemudian menghilangkan kesialan itu yang ada dalam diri kita untuk menambah kekuatan iman kita, silahkan ini doanya. Doanya nanti akan kita share aja ya. Doanya nanti kita akan nge-share. Semoga ini nanti ya obat tatayur insyaallah akan saya share. Tapi pertama ini kita bacakan dulu doanya. Yakni Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Ya Allah, tidak ada tiada yang dapat mendatangkan kebaikan kecuali Engkau.
wala yadfa'us sayyiati illa anta. Tidak ada yang dapat menolak bahaya kecuali engkau. Wala haula wala quwwata illa bika. Tidak ada daya dan upaya melainkan denganmu. Itu, inilah doanya. Insyaallah nanti akan kita share, mudah-mudahan. Terakhir dikit lagi, karena walaupun kelihatannya sudah malam, tapi jamnya belum kelar. Terakhir, terapi tatoyur. Sengaja saya urutkan biar sistematis, biar mudah untuk difahami. Terapi tatoyur sebagai berikut. Yang pertama, memahami bahaya tiaroh tadi. Yang kedua, mujahadah dengan bersungguh-sungguh. Mujahadah itu berkeinginan yang sangat kuat sekali. Yang ketiga, mengimani qada dan qadar Allah tabaraka wa ta'ala. Yang keempat, berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Husnudzon kepada Allah, positive thinking kepada Allah itu. Yang kelima, melanjutkan niatan yang ada di dalam hatinya, tidak menoleh sedikit pun. Walaupun tadi ada cicak jatuh, tetap hajat atau tujuan yang ia akan pergi, lanjutkan. Itu. Yang keenam, berdoa dengan doa yang syar'i. Tadi yang insya Allah sebentar lagi akan kita share. Yang ketujuh, tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedelapan, meminta perlindungan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Inilah terapi tatoyur. Sebentar, nanti insya Allah akan kita share ya, biar nanti 2 poin ini bisa dibaca. Syar'i bermakna sesuai dengan syariat, ketentuan agama. Itu makna syar'i. Sebentar, HP-nya ya. Baik, dengan demikian maka semoga ini materi yang sangat penting untuk kita ketahui, karena di dalam diri kita tanpa kita sadari masih banyak sekali tiaroh-tiaroh atau tatoyur-tatoyur yang ada keyakinan kita, maka harus kita buang dengan sejauh-jauhnya. Insya Allah nanti doanya akan kita kirim melalui Bu Dokter dan ya ikhwan, nanti ada insya Allah. Tapi ini ada kendala dikit untuk belum sampai ke habis satunya. Baik, demikian materi kita pada hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.